Dr. Andi Kusmaningsih, STMM, selaku dosen mengambil mata kuliah manajemen risiko. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang diversifikasi risiko. Baik, yang pertama itu ada mengenai definisi dari diversifikasi risiko. Diversifikasi risiko adalah strategi manajemen risiko untuk mengurangi risiko investasi dengan menyebarkan dana ke berbagai jenis aset, industri, dan wilayah geografis. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian total jika salah satu investasi berkinerja buruk, karena saat aset yang berbeda diharapkan akan bereaksi berbeda terhadap kondisi pasar. Selanjutnya, mengapa diversifikasi risiko ini penting? Karena merupakan aspek krusial dari manajemen portofolio yang efektif dengan menggabungkan prinsip-prinsip teori portofolio modern, meminimalkan risiko bisnis dan keuangan menjadi sangat penting. Strategi kunci untuk mencapai tujuan ini adalah melalui diversifikasi yang melibatkan pemilihan aset secara cermat dengan imbal hasil jangka panjang yang diinginkan, sekaligus memastikan korelasi yang relatif rendah di antara aset-aset tersebut. Diversifikasi risiko memainkan peran penting dalam investasi ekuitas swasta sama seperti jenis investasi lainnya. Sebagai contoh, seorang investor tidak menaruh seluruh dananya pada satu saham, melainkan membaginya ke saham, obligasi, dan properti. Kemudian jika salah satu aset merugi, aset lain dapat menutupi kerugian tersebut. Selanjutnya, jenis risiko yang dapat dikurangi melalui diversifikasi. Yang pertama ada manajemen risiko portofolio. Diversifikasi membantu mengelola risiko portofolio secara keseluruhan dengan berinvestasi di berbagai perusahaan atau sektor. Dengan demikian, meskipun satu atau beberapa investasi tidak berkinerja baik, investasi lain dalam portofolio dapat mengimbangi kerugian tersebut. Yang kedua, risiko industri atau sektor. Berinvestasi hanya pada satu sektor membuat portofolio rentan terhadap perubahan ekonomi di sektor tersebut. Misalnya, jika sektor teknologi menurun, portofolio bisa terdampak signifikan. Dengan diversifikasi ke berbagai sektor, investor dapat menyebar risiko dan menjaga stabilitas portofolio saat salah satu sektor melemah. Yang ketiga, risiko geografis. Diversifikasi juga dapat dicapai dengan berinvestasi pada perusahaan yang berlokasi di berbagai negara atau wilayah. Strategi ini dapat memitigasi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan ekonomi atau politik di wilayah geografis tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu risiko likuiditas. Investasi ekuitas swasta umumnya tidak likuid karena tidak mudah dijual seperti saham. Namun dengan mendiversifikasi portofolio pada berbagai investasi dengan jangka waktu dan profil likuiditas berbeda, investor dapat mengelola arus kas dan risiko likuiditas lebih baik. Yang kelima, pengurangan risiko idiosinkratik. Dengan diversifikasi, investor dapat mengurangi risiko idiosinkratik yang berasal dari masalah spesifik perusahaan, karena kerugian satu perusahaan dapat ditutup oleh kinerja perusahaan lain dalam portofolio. Yang keenam, risiko terhadap siklus hidup bisnis. Perusahaan pada berbagai tahap siklus hidup bisnisnya, misalnya rintisan, pertumbuhan, atau matang, memiliki profil risiko imbal hasil yang berbeda. Selanjutnya yaitu manfaat diversifikasi dalam investasi. Yang pertama ada meminimalisir risiko kerugian. Diversifikasi bertujuan mengurangi risiko kerugian dengan menyebar investasi ke berbagai aset, yaitu membantu menemukan strategi investasi yang cocok dan berhasil. Melalui diversifikasi, investor dapat mengeksplorasi investasi dan berbagai jenis produknya. Selanjutnya yaitu meningkatkan keuntungan dalam berinvestasi. Sebagai investor, peluang memperoleh keuntungan lebih tinggi meningkat karena keuntungan dari beberapa aset dapat melebihi kerugian aset lain. Yang keempat yaitu mengurangi ketergantungan pada satu jenis instrumen. Diversifikasi investasi online membantu investor tidak bergantung pada satu instrumen, terutama yang berisiko tinggi. Selanjutnya adalah cara melakukan diversifikasi. Yang pertama, analisis kebutuhan dan kemampuan. Pahami kondisi bisnis secara menyeluruh, termasuk risiko yang ingin diminimalkan dan peluang yang ingin dicapai. Yang kedua adalah lakukan riset pasar. Sebelum melakukan diversifikasi, lakukan riset pasar secara mendalam untuk memahami kebutuhan pelanggan, preferensi konsumen, dan tren yang berlaku. Yang ketiga, mulai dari skala kecil. Bagi perusahaan atau individu yang baru pertama kali melakukan diversifikasi, disarankan memulai dari skala kecil. Contohnya, menambahkan satu produk baru atau melakukan investasi pada satu instrumen baru sebelum memperluas ke opsi lainnya secara bertahap. Yang terakhir, pantau dan evaluasi. Diversifikasi merupakan strategi yang bersifat dinamis dan memerlukan pemantauan secara berkala. Lakukan evaluasi hasil secara rutin untuk menilai efektivitas diversifikasi dan memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan adalah diversifikasi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko investasi
dengan menyebar dana ke berbagai aset, sektor, dan wilayah. Strategi ini melindungi portofolio dari kerugian besar, kemudian meningkatkan peluang keuntungan, mengoptimalkan likuiditas, dan membantu menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kemudian diversifikasi juga mengurangi ketergantungan pada satu instrumen, menyeimbangkan risiko dan imbal hasil, serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional. Untuk efektif, diversifikasi harus dilakukan secara bertahap berdasarkan analisis kebutuhan, riset pasar, dan dievaluasi secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.